Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Melanjutkan pada part sebelumnya, di mana Tenma yang harus susah payah melawan Onero sendirian, namun tak selang berapa lama Yato dan Yuzuriha pun datang. Shin kemudian berpindah ke Athena yang berada di dalam mimpi basah Sisyphus saat pertama kali menjemput dirinya untuk dibawa ke Sanctuary. Ia pun sebenarnya merasa begitu gak tega saat harus mengambil Athena, sehingga perasaan itu malah membuatnya berpikiran kalau perang suci ini terjadi karena perbuatannya. Sampai akhirnya ia pun terus aja jatuh dalam rasa bersalahnya dan kembali merasa tak pantas untuk menjadi seorang Sen emas. Athena yang coba menolong pun juga terlambat karena Sisyphus terlanjur sudah dikuasai oleh rasa bersalahnya sendiri. Bahkan semua ceramah non-jutsu yang coba Athena keluarkan pun gak mampu lagi masuk ke dalam hatinya. Namun seketika momen berubah, tak kalah Sisyphus yang menyerang Athena masih mendapatkan perlakuan yang lembut dari dirinya. Setelah itu, Athena membuat Sisyphus teringat akan janjinya dulu kepada Tenma, di mana ia berjanji akan menjaga Athena selama di Sanctuary. Karena hal itulah, tekad kesatria Sisyphus kembali dan Athena berhasil membawanya pulang ke dunia. Tak perlu waktu lama, Athena dan Sisyphus pun kemudian melakukan combo fusion dan menembakkan anak panah miliknya ke arah pertarungan Tenma dan kawan-kawan. Sementara itu, Tenma dan kawan-kawan masih begitu kesulitan menghadapi Oneros sehingga beberapa kali mereka harus dibuat terpental olehnya. Elchid pun merasa begitu gak berguna ketika tahu dirinya yang seorang Sen emas gak bisa untuk berbuat apa-apa. Sampai akhirnya, Sisyphus memberikan ceramah non-jutsu melalui telepati serta menginformasikan kalau ia sedang menembakkan anak panah ke arahnya. Setelah itu, ia pun bangkit dan berputar arah, lalu melompat serta membelah anak panah yang datang sehingga tepat menancap keempat jiwa yang ada di tubuh Oneros. Tak disangka, jiwa Oneros yang masih hidup mencoba untuk menyerang Tenma sampai akhirnya Elchid datang dan mengorbankan dirinya demi membunuh Oneros. Sementara itu di Sanctuary, terlihat Hakure yang menggunakan identitas Paus Agung Sage tengah memberikan semangat kepada para Sen dan meminta mereka semua berkumpul sebagai persiapan pertarungan terakhir melawan Hades. Akan tetapi, hal tersebut ternyata diketahui oleh Pandora yang mengatakan kalau ia memang sengaja membiarkan para Sen untuk datang ke sana. Sementara itu, terlihat Hypnos yang tengah mendatangi Hades, namun ia mulai merasa muak karena sandiwara Alon yang berpura-pura seolah-olah ia itu Hades. Sampai akhirnya, ia pun menyerang Alon untuk memaksa Hades yang asli benar-benar keluar dari dalam dirinya. Setelah Hades yang asli benar-benar bangkit, Shin berpindah ke Sion yang tengah melaporkan informasi kepada Hakure kalau para Sen telah berkumpul guna penyerbuan ke istana Hades. Namun secara mengejutkan, Hakure malah ingin ikut bertarung dengan pergi sendiri ke istana Hades yang tak mampu untuk Sion cegah. Akibatnya, Sion pun terpaksa nggak bisa mendampingi para Sen karena ingin langsung menyusul Hakure. Meskipun sempat dicegah oleh Roshidoko, namun akhirnya ia pun malah ikut bersamanya setelah mengetahui segalanya. Sementara itu, Sisyphus dan para Sen emas yang tersisalah yang akan mendampingi para Sen untuk penyerbuan ke istana Hades. Kemudian Atla muncul sebagai orang yang nantinya akan membawa cepat seluruh Sen menggunakan kemampuan teleportasi yang ia miliki. Adegan kemudian berpindah ke Tenma dan kawan-kawan yang hampir aja sampai ke istana Hades. Namun tak lama berselang, tiba-tiba kedua temannya malah mendadak lemas sehingga sempat membuat mereka hampir aja celaka. Beruntung masih ada Roshidoko dan Sion yang datang dan membantu mereka. Kemudian Sion mengatakan kalau kedua temannya kemungkinan terkena efek samping penghalang yang dikeluarkan oleh istana Hades.
sedangkan Thema bisa kebal karena gelang pemberian Athena yang ia gunakan. Namun, karena semangat juang mereka berdua begitu kuat, sehingga mereka bersama-sama kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, mereka pun begitu heran ketika tahu kalau Shion dan Yuzuriha tiba-tiba menghilang entah kemana. Di sisi lain tempat, Sisyphus dan para sen lain yang sudah sampai pun belum bisa melakukan pergerakannya karena masih menunggu perintah dari Paus Agung Hakure. Sementara itu terlihat Hakure yang sudah dekat dengan istana Hades tengah bertarung melawan para penjaga di sana. Shin kemudian berpindah ke Scorpio Cardia, di mana dia yang mulai kesal karena nggak kunjung bisa untuk menyerang istana Hades. Ia pun coba ditenangkan oleh sen emas Aquarius bernama Degel yang tengah membaca buku. Seketika muncul ledakan di istana Hades, pertanda Hakure berhasil masuk dan membantai para penjaga di sana. Singkat cerita, Hakure berhasil menemukan ruangan tempat untuk menghancurkan penghalang yang melindungi istana Hades. Namun, seketika Hypnos muncul yang membuatnya mengingat kejadian perang suci di masa lalu. Saat itu, terjadi pertarungan yang amat dahsyat antara Athena melawan Hades dan menjadi awal mula pedang yang ia bawa begitu spesial karena telah bercampur dengan darah Athena. Dalam pertarungan itu, mereka berhasil untuk mengalahkan Hades dan melepaskannya dari seseorang yang menjadi wadahnya itu. Lalu tanpa sebab, tiba-tiba para sen yang tadinya bertarung bersama malah mudar, yang secara bersamaan Hypnos dan Thanatos pun kemudian muncul. Meskipun sempat terjadi pertarungan, namun hal tersebut nggak berlangsung lama karena Hypnos dan Thanatos memilih pergi guna memulihkan jiwa Hades yang berhasil dikalahkan. Lalu Athena memutuskan untuk pergi sendiri mengejar mereka berdua dan kemungkinan ia kalah dalam pertarungan tersebut. Sehingga karena perasaan dendam itulah yang membuat Hakure dan juga Sage masih hidup sampai di era sekarang. Setelah itu, Hypnos mendatangkan Shion dan juga Yuzuriha yang ia culik saat perjalanan ke istana Hades. Kemudian dengan kejamnya, Hypnos merubah dimensi dan membuat mereka bertiga merasakan jatuh dari ketinggian 10.000 meter. Anjay. Tak berhenti sampai di situ, Hypnos kemudian mempermainkan perasaan Hakure dengan mengancam akan menjatuhkan meteor ke Shion dan juga Yuzuriha bila Hakure nggak mundur dan meninggalkan pedangnya. Namun Hakure berhasil untuk menyelamatkan mereka dan kemudian menggunakan jurus pemanggilan jiwa para sen terdahulu yang telah gugur, termasuk saudara kembarnya sendiri yaitu Sage. Dengan jurus itu, ia bermaksud untuk mengambil jiwa dari Hypnos dan menyegelnya ke dalam kotak kecil yang sama seperti Thanatos. Setelah susah payah menyegel Hypnos, ia pun melanjutkan untuk menghancurkan penghalang di sana, namun tiba-tiba ia malah terkapar dan modar setelah Hades dengan cepat membunuhnya. Tentu aja itu membuat Shion begitu marah, sehingga ia kemudian berbalik menyerang meski serangannya malah dibalik sampai membuatnya terpental jauh. Saking besarnya kekuatan Hades, pedang Hakure pun dihancurkan olehnya. Bahkan Yuzuriha sampai gak sanggup untuk bergerak ketika berhadapan langsung dengan Hades. Beruntung saat mereka hampir aja kena fatality, Roshidoko dan kawan-kawan pun datang tepat pada waktunya. Melihat Hakure yang sudah modar, lantas membuat Tenma begitu kesal dan mencoba memberikan ceramah nonjutsu berharap kesadaran Alon kembali. Namun hal itu percuma saja dikarenakan Hades yang sepenuhnya telah mengambil tubuh Alon sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Meskipun berkali-kali mencoba, namun serangan mereka selalu kandas, bahkan combo fusion Tenma dan Roshidoko sekalipun. Hingga tanpa diduga, Athena datang untuk membantu, yang mana itu membuat Hades menggunakan mode serius untuk kembali melawan mereka.
Saat Tenma berhasil menahan serangan Hades, tiba-tiba aja ia malah kembali menggunakan jubah dewa dan berbalik menyerang sampai membuatnya terluka. Namun serangan balasan Hades pun gak kalah dahsyat hingga membuat jiwa Athena kembali dan jubah dewa yang Tenma gunakan pun menghilang. Setelah itu, gantian Roshidoko yang menyerang Hades seorang diri, di mana ia rupanya sengaja melakukan hal tersebut supaya Sion bisa membawa kabur Tenma dan kawan-kawan. Dengan perasaan teramat sedih, mereka semua pun terpaksa pergi meninggalkan Roshidoko yang ternyata ia sudah modar di tangan Hades. Kemudian terlihat Hades yang naik ke langit untuk ke istana barunya bersama Pandora, sedangkan Sisyphus dan para sen lain yang sudah datang tadi hanya bisa melihat dan gak ada kontribusi sama sekali, bos. Sementara itu, Sion dan kawan-kawan yang sudah sampai di Sanctuary masih begitu teramat sedih karena banyak sen yang modar sedangkan mereka gak bisa untuk memenangkan pertarungan. Akan tetapi meskipun begitu, Athena masih mampu untuk memberikan ceramah nunjutsu kepada mereka, seakan-akan ia malah merasa be aja, padahal banyak sen yang modar demi melindungi dirinya. Sudahlah. Kemudian film pun berakhir.